baik ya. Hari ini tadi aku baru dapat DM dari Snack Video atau dari TikTok, gua lupa ya. Cuma yang jelas ini cukup ya, harus diberitahukan deh kepada teman-teman yang lain supaya nanti tidak panik dan tidak melakukan kesalahan lagi. Jadi tadi aku dapat pesan ya dari salah satu follower atau subscriber kita, gua lupa, yang katanya sedang terjebak di 11 aplikasi pinjol. Dan dalam bulan ini semua ke 11 aplikasi pinjol itu akan jatuh tempo. Dan ini sedang lagi panik-paniknya ini. Sedang lagi hangat-hangatnya nih. Ini handphone serasa menjadi artis ya. Hampir setiap jam, setiap menit, setiap detik pesan-pesan yang menanyakan di mana posisi Anda ya. Atau Anda sedang bermain-main dengan kami ya bos. Atau mungkin bagaimana tanggung jawab Anda. Atau kami akan menyebarkan data Anda. Ya, berbagai macam teror lah hari ini sudah menjadi makanan sehari-hari. Lebih banyak makan teror hari ini daripada makan telur. Dan hari ini kita yang makan 3 kali sehari udah nggak sanggup lagi, udah nggak nafsu lagi. Karena hari ini sudah memikirkan sesuatu yang sebenarnya nggak penting-penting banget. Dan ini kesalahan hampir dari seluruh orang-orang yang belum mampu melakukan pembayaran. Mereka dengan sengaja membuang-buang energinya secara sia-sia. Hanya untuk memikirkan yang sebenarnya bukan urusan kita. Hari ini masih banyak banget yang masih ngurusin DC pinjol. Ada DC-nya nggak bang? Ada DC-nya nggak bang? Apakah aplikasi pinjol ini akan sebar data nggak bang? Gua kasih langsung nih ya di video ini kuncinya. Kalau untuk debt collector lapangan, semua aplikasi pinjol semuanya sama. Kalau seandainya mereka mengancam akan datang ke rumah, maka 80% itu memang tidak memiliki debt collector lapangan. Kenapa seperti itu bang? Karena yang punya debt collector lapangan itu gak akan ngasih tahu kalian. Mereka tidak akan memberikan aba-aba apapun kalau memang mau langsung datang ke rumah. Jadi kalau aplikasi-aplikasi pinjol itu memang belum memiliki debt collector lapangan, maka mereka akan takut-takuti kalian. Dan kalian secara otomatis ikutan takut hari ini. Jadi itu yang pertama. Nah, terkait tentang penyebaran data ini bang, bagaimana bang? Gua udah malu banget bang. Ini hari ini aplikasi pinjol, teman-teman kantor, teman-teman arisan gue ya kan. Terus teman-teman hebring gue hari ini bakal heboh nih karena tahu kalau gua minjol gitu. Ya kalau seandainya hal itu terjadi sesuai dengan instruksi Menko Polhukam RI, untuk semua aplikasi pinjol ilegal tidak usah dibayar lagi. Jadi udah cukup jelas. Apalagi yang udah mengancam dan melakukan penyebaran data. Jadi itu fix pasti pinjol ilegal. Oke, kembali ke topik permasalahan. Hari ini salah satu dari follower atau subscriber kita itu sedang terjebak di 11 aplikasi pinjol. Dan ini akan jatuh tempo di bulan ini. Ini udah tanggal 16 ya. 16 atau 17 ya. Terus kita masih punya waktu itu sekitar 12 hari atau 11 hari lah. Karena ini kan Februari di tanggal 28 udah habis ya. Dan gajiannya di tanggal 1. Jadi tadi gua menariknya, gua tanya kan, emang hutangnya kalau di total ada berapa ya dari 11 aplikasi? Ada sekitar hampir 50 juta. Jadi gua mikir kalau seandainya satu aplikasi itu 4 juta lebih lah ya, 4 juta ke atas. Atau mungkin di aplikasi-aplikasi yang lain itu ada yang udah dapat limit lumayan banyak. Nah, jadi hari ini ya salah satu subscriber atau follower kita tadi itu berkonsultasi ke kita. Mereka bilang, bang, aku hari ini mau menggadaikan rumahku bang. Karena aku pengen aku hidup tenang. Terus gimana dong solusinya? Jadi gua tanya ya kan, kalau seandainya lu mau ngegadaikan rumah, lu mau gadaikan kemana? Kalau di daerah kalian apa tuh kalau yang kita pinjam uang dengan barang gadai tapi bukan ke pegadaian, tapi bukan ke bank, ke rentenir ya, lebih kurang seperti itulah. Nah ini kan jadi aku bilang jangan seperti itu. Itu namanya pekerjaan bodoh. Kalau kalian punya hutang di aplikasi pinjol, kalian hanya bermain di online, di dunia maya doang. Ya kalau kalian hari ini masih menikmati teror ya silakan saja nikmati. Tapi kalau kalian sudah berurusan sama yang namanya rentenir, apalagi menggadaikan surat tanah, surat rumah, itu sudah terlalu jauh ya permasalahan. Coba bayangin kalau seandainya kalian pinjamnya ke rentenir ya, ke rentenir. Nah,
Kalau kita pinjam 50 juta, nanti kita bayarnya pasti lebih gila itu. Dan konsekuensinya sepertinya malah tambahkan ribet ketimbang harus berurusan dengan yang namanya pinjol. Jadi dia bingung, dilema ini bagaimana bang, aku udah nggak tahan. Jadi aku menyarankan ya kepada teman kita tadi, saudara kita tadi, agar untuk tenang dulu. Satu hari ini harus bisa tenang. Bagaimana caranya bang? Ya, silahkan pilih cara yang bisa membuat kalian tenang hanya untuk satu hari. Supaya kalian punya kesempatan untuk berpikir. Ini yang punya pemikiran yang sama dengan masalah ini segera hentikan dan jangan diteruskan. Nanti tambah ribet hidup lo. Ya, dan solusinya satu ya, yang pertama harus tenang dulu. Dan yang kedua, ya, tetap bersihkan niat, luruskan hati dan pikiran. Ya, kita akan lunasi nanti ketika kita memang sudah punya uang. Ya, itu kata kuncinya hari ini. Kita memang harus membersihkan hati dan pikiran kita. Ya, terlepas masalah utang pinjol ini, ya kan? Supaya apa? Hidup kita nanti diberkahi, supaya jalan rezeki kita terbuka lagi setelah masuk dan bermain-main dengan zona aplikasi pinjol ini. Ya, itu yang ketiga. Dan yang keempat, nanti setelah situasi dan kondisi kejiwaan kita ini bisa berpikir positif, tenang dan jernih, kita pilih aplikasi mana yang bisa hari ini untuk kalian bayar, yang sesuai dengan kemampuan keuangan, sesuai dengan gaji bulanan, atau mungkin sesuai dengan ini itu. Kalianlah yang paling tahu tentang itu. Tapi kalau hari ini itu pun kalian belum mampu, maka stop bayar terlebih dahulu. Supaya apa? Ya, supaya kalian bisa berpikir positif. Kalau hari ini masih terus-terusan memelihara pemikiran yang negatif, maka perjalanan hidup kita secara otomatis pun nanti akan negatif. Karena setelah mandi pagi, sarapan pagi, mau berangkat kerja, kita sudah terbebani nih dengan pemikiran-pemikiran hutang di aplikasi-aplikasi pinjol. Ya kan? Kita udah ketakutan kalau seandainya ntar gua kerja itu debt collector lapangannya datang ke rumah, gimana dong? Di rumah itu ada bokap nyokap yang bakal shock kalau ketahuan gua minjol gitu kan. Ya udah deh. Nah, untuk yang langkah selanjutnya cobalah untuk bersikap pasrah. Kalau untuk yang ilegal, kalian diancam disebar data, ya udah silahkan, tantang sekalian, monggo. Silahkan saja sebarkan data saya. Dan yang pasti kalau hal itu nanti terjadi, saya nggak mau bayar lagi di aplikasi kalian. Karena kalian udah pasti pinjol ilegal. Bilang seperti itu. Oke ya, jadi hari ini jangan biarkan debt collection pinjol yang setiap hari menagih kalian itu mempengaruhi kehidupan pribadi kita. Ya, jangan biarkan mereka merusak mental dan jiwa kita hari ini. Bagaimana caranya bang? Nah, tadi kan gua udah bilang. Ikutin aja itu satu-satu. Dan hari ini yang sedang panik masih nanya ini itu segala macam, gua udah nge-share banyak video-video yang sebelumnya. Udah 3 tahun gua ngebangun channel ini ya. Dan sudah 3 tahun juga banyak subscriber kita yang berhasil ya bangkit kembali, menata kehidupannya lebih baik lagi, memperbaiki keuangan keluarga dan pribadi, sehingga mereka nggak berkenalan lagi sama yang namanya aplikasi pinjol ini ya. Jadi kalau seandainya kalian hari ini punya pemikiran ingin menggadaikan itu, menjual motor, menggadaikan motor, atau mungkin menggadaikan rumah dan surat tanah, menggadaikan emas, jangan lakukan ya. Seorang seorang pengacara terkenal dan gue udah share, Bang Hotman Paris Hutapea mengatakan, kalian tidak akan dipidanakan seberapa banyak pun hutang kalian di aplikasi pinjol ini. Karena fix itu udah masuk ke dalam ranah perdata. Dan hari ini sepertinya ya DC-DC pinjol itu kembali memarakkan WA mereka, mengirimkan broadcast mereka kepada seluruh debitur yang belum mampu melakukan pembayaran ini, akan membawa dan memproses hukum semua teman-teman yang belum mampu melakukan pembayaran. Jangan takut ya. Untuk sampai dengan hari ini ya, setelah sekian lama pinjol ini ada di negeri ini, apakah sudah pernah aplikasi pinjol menuntut seseorang dibawa ke jalur hukum?
karena belum mampu melakukan pembayaran? Jawabannya tidak pernah sampai dengan hari ini. Karena mereka pun tahu, mereka pun paham ya. Sebelum mereka membuat perusahaan mereka ini menjadi pinjol, mereka kan sudah pasti ada pakar-pakar hukumnya juga untuk membahas masalah hutang atau perdata ini, ya kan? Jadi jangan panik dan jangan takut lagi. Oke ya, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan video ini membakar kembali semangat kawan-kawan yang mungkin sedang padam. Yang penting stop panik berlebihan. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.